Selamat datang di topik neraca saldo atau trial balance. Video ini kelanjutan dari video sebelumnya yang membahas buku besar dan posting. Sekarang kita sudah masuk di tahap yang ini, trial balance. Jadi setelah kita posting ke buku besar, maka setiap buku besar itu akan menghasilkan saldo akhir. Nah, saldo akhir itu yang kita masukkan ke neraca saldo atau trial balance. Sama halnya dengan materi buku besar dan posting, materi kali ini sangat menuntut ketelitian kita dalam memindahkan saldo di buku besar ke trial balance. Tapi perlu kita pastikan bahwa setiap proses yang kita lakukan adalah benar dan lengkap. Jadi jika kita salah menganalisis transaksi, maka kita akan salah menjurnal. Jika salah menjurnal, maka data yang kita posting juga salah dan pastinya saldo akun buku besar juga salah dan akhirnya neraca saldo kita salah. Jadi pastikan proses sebelum neraca saldo ini benar. Di samping itu, kita harus menghasilkan neraca saldo yang benar karena angka di neraca saldo di sini akan dibawa ke proses berikutnya, yaitu jurnal penyesuaian atau adjusting entry. Slide ini menunjukkan manfaat dari trial balance atau neraca saldo. Manfaat pertama adalah memberikan informasi saldo setiap akun. Dan manfaat kedua adalah untuk membuktikan bahwa jumlah debit dan kredit adalah sama setelah diposting. Slide ini sudah kita lihat di video sebelumnya. Di sini ditunjukkan rangkuman hasil posting dari jurnal. Kita lihat tanda merah-merah di sini yang menunjukkan saldo setiap akunnya. Kas memiliki saldo debit 15.200, saldo debit Splash 2.500, saldo prepaid insurance sebesar 600 dan ini saldo debit, saldo equipment sebesar 5.000 saldo debit, saldo notes payable sebesar 5.000 kredit, saldo kredit untuk account payable sebesar 2.500, saldo kredit untuk unearned revenue sebesar 1.200, saldo kredit untuk share capital sebesar 10.000, saldo debit untuk dividen sebesar 500, saldo kredit untuk service revenue sebesar 10.000, saldo debit untuk salaries and wage expense sebesar 4.000, dan saldo debit untuk rent expense sebesar 900. Dari masing-masing saldo akun di buku besar, maka kita tulis saldo itu ke trial balance. Kita bisa lihat di sini, saldo kas di buku besar kas kan debit ya. Kita pindahkan nilai 15.200 itu ke neraca saldo bagian debit. Kemudian saldo Splash debit, maka itu akan mempengaruhi neraca saldo di mana Splash ditulis debit. Dan seterusnya, sehingga menghasilkan total debit 28.700 dan total kredit 28.700. Jadi inilah tadi yang disebutkan manfaat trial balance yang memberikan informasi saldo masing-masing akun. Di samping itu, manfaat trial balance adalah untuk membuktikan secara matematika bahwa jumlah debit dan kredit adalah sama. Di slide ini jumlah debit 28.700 sama dengan jumlah kredit 28.700, sehingga dikatakan balance untuk debit dan kredit. Sekali lagi, penyusunan neraca saldo ini sangat membutuhkan ketelitian kita. Kita asumsikan proses sebelum neraca saldo benar, yaitu kita benar menganalisis transaksi, kita benar menjurnal, kita benar memposting. Tapi jika kita salah memindahkan saldo buku besar ke neraca saldo, maka itu akan menghasilkan neraca saldo yang salah atau tidak balance. Nah, di sini ditunjukkan neraca saldo balance debit dan kredit. Kita bisa lega jika angka di debit sama dengan angka di kredit, tapi balance itu belum tentu benar. Kenapa? Kita lihat di slide selanjutnya. Neraca saldo yang menunjukkan balance debit dan kredit itu belum tentu benar. Karena bisa saja pertama, ada transaksi yang tidak dijurnal. Contoh, ada transaksi pembayaran dividen sebesar $100. Nah, seharusnya kan kita menjurnal dividen pada kas sebesar $100, tapi kita tidak menjurnal itu. Kalau kita tidak menjurnal, ya berarti ya tidak ada yang diposting ke buku besar. Kalau tidak ada yang diposting di buku besar, maka saldo akun juga tidak akan terpengaruh. Jadi ya neraca saldo tetap balance tanpa mempertimbangkan transaksi pembayaran dividen tadi.
Beda halnya jika kita benar menjurnal dividen pada kas kemudian kita posting secara benar, tapi kita salah ketika ke neraca saldo di mana saldo dividen tidak kita tulis. Nah, itu pasti akan menyebabkan saldo debit dan kredit akan tidak sama. Tapi di sini kita tidak menjurnal kedua-duanya atau kedua akun tadi. Hal ini menyebabkan kas akan dicatat terlalu tinggi karena seharusnya kan berkurang sebesar $100. Kemudian dividen dicatat terlalu rendah karena kita seharusnya mengakui dividen. Ini yang menyebabkan trial balance sama kiri dan kanan tapi angka yang dihasilkan salah. Kemudian penyebab berikutnya kenapa trial balance kita balance tapi salah adalah karena kita sudah membuat jurnal tapi tidak kita posting ke buku besar. Contohnya tadi dari pembayaran dividen, kita benar menjurnal dividen pada kas tapi jurnal itu tidak kita posting. Ya jelas kalau tidak kita posting maka buku besar tidak terpengaruh, demikian juga dengan saldonya. Dan akhirnya neraca saldo juga tidak terpengaruh, debit dan kredit sama tapi angka salah. Penyebab berikutnya kenapa trial balance kita balance tapi salah adalah karena kita memposting jurnal lebih dari 1 kali. Kita memposting jurnal pembayaran dividen itu 2 kali ke buku besar. Hal itu pasti tetap akan menyebabkan trial balance kita balance tapi angka salah, di mana nilai dividen kita akui lebih dari 1 kali dan kas kita kurangkan sebanyak 2 kali. Kemudian alasan lainnya adalah kita melibatkan akun yang salah ketika menjurnal atau memposting. Contoh jurnal tadi kan seharusnya dividen pada kas. Nah, kita tidak menggunakan dividen tapi menggunakan equipment. Jadi kita salah menjurnal equipment pada kas. Ketika kita posting ke buku besar kemudian ke neraca saldo, pasti neraca saldo balance. Tapi angka salah di mana equipment dicatat terlalu tinggi dan dividen dicatat terlalu rendah karena dividen tidak diakui. Atau bisa saja kita sudah benar menjurnal dividen pada kas tapi kita salah memposting, di mana kita posting dividen ke akun equipment, kemudian kas kita benar posting ke akun kas. Nah, ini akan menyebabkan balance neraca saldo kita tapi angkanya salah. Jadi, berdasarkan pembahasan tadi, kita tidak hanya harus teliti ketika memproses dari buku besar ke trial balance, tapi kita sudah harus teliti dan benar mulai dari analisis transaksi, kemudian penjurnalan, kemudian posting, kemudian neraca saldo. Ketika kita melihat neraca saldo ini, semuanya lengkap ya untuk dijadikan bahan laporan keuangan. Ada komponen laba rugi terwakili dengan service revenue, salaries expense, rent expense, sehingga kita bisa menentukan laba atau ruginya. Ada komponen laporan return earning, karena kita pasti sudah menghasilkan laba atau rugi dari laporan laba rugi, kemudian kita kurangkan dengan dividen sehingga menghasilkan saldo akhir laba ditahan. Kemudian saldo akhir laba ditahan itu akan mengarah ke laporan posisi keuangan di kelompok ekuitas, sehingga ekuitas sudah terwakili dengan share capital dan return earning. Di sini juga ada komponen lain dalam laporan posisi keuangan seperti kas, supplies, prepaid insurance, equipment sebagai aset. Ada juga kelompok liabilitas yang diwakili dengan notes payable dan account payable. Jadi laporan keuangan yang berisi akun-akun ini tinggal kita pindahkan mana yang income statement, mana yang return earning statement, dan mana yang statement of financial position. Tapi neraca saldo ini belum siap untuk dibuat dasar penyusunan laporan keuangan karena ada nilai-nilai di beberapa akun di sini yang belum up to date, belum menunjukkan kondisi terbaru ketika disusun laporan keuangan. Maksudnya apa? Nah, itu akan kita bahas di video selanjutnya terkait dengan adjusting entry atau jurnal penyesuaian. Jadi, topik berikutnya adalah adjusting entry atau jurnal penyesuaian. Kita akan menyesuaikan angka-angka di neraca saldo sebelum penyesuaian. Terima kasih, selamat belajar. Kita ketemu di topik selanjutnya yang sangat dicintai oleh mahasiswa, yaitu jurnal penyesuaian atau adjusting entry. Mahasiswa sangat diharapkan untuk menguasai materi sebelum penyesuaian. Bagi yang merasa kurang paham di materi mulai analisis transaksi sampai dengan neraca saldo, tolong agar mengejar ketertinggalan. Luangkan waktu ekstra untuk belajar materi sebelum jurnal penyesuaian.